Kami datang untuk berjumpa dengan pribadi-Mu ya Tuhan. Nyatakan apa yang menjadi isi hati Tuhan di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Biar semua hidup kami adalah tentang Tuhan. Cerita tentang hidup kami bukan our story, tapi history. Tuhan punya cerita yang boleh diukirkan dalam hidup kami. Kami datang dengan penundukan diri, dengan kerendahan hati, dengan rasa lapar dan haus. Kami rindu untuk ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Biar Engkau yang memakai hamba-Mu yang akan memberitakan kebenaran firman-Mu. Buang segala perhatian yang tidak perlu, yang bukan berasal dari Tuhan. Biar isi hati Tuhan saja yang boleh didengungkan, yang boleh diberitakan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami mengucap syukur, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk. Thank you Praise and Worship Team. Saya percaya kita semua sangat diberkati pada pagi hari ini. Saudara, kita masih dalam tema besar kita ya selama 2 bulan ini tentang the life ya. Tema besar kita tentang the life, tentang kehidupan. Dan pada pagi hari ini kita akan dilayani oleh seorang abang, seorang senior yang saya hormati, dan beliau akan menyampaikan bagian kecil dari tema The Life, yaitu teladan kehidupan. Mari kita sambut Pastor Judika Sihaloho. Shalom Bapak Ibu sekalian, semua baik-baik, sehat, puji Tuhan. Baik, kepada saya memang diberikan tema teladan hidup. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada satu lowongan kerja, kalau pakai istilah lowongan kerja ya, yang selalu terbuka dan posisi ini sepanjang zaman tetap kosong. Ya, sepanjang zaman tetap kosong, dan gak salah kalau saya berkata, sering sekali orang ketika mau menduduki lowongan kerja atau posisi itu, pada akhirnya dia mengundurkan diri sendiri atau orang lain yang menolak dia. Berada di posisi itu saudaraku. Dari dulu sampai hari ini lowongan itu tetap terbuka. Tetap terbuka. Nah, apakah itu? Keteladanan. Posisi menjadi teladan ini dari dulu sampai hari ini dalam seluruh bidang kehidupan dia sangat dibutuhkan. Dicari menjadi seorang teladan. Akhirnya ketika orang mencoba masuk, dia lihat aduh, orang di rumahnya menolak dia. Papa tidak pantas jadi teladan di rumah ini. Kelakuan papa, cara bicaranya. Anda sebagai bos, akhirnya apa? Memang saya nggak bisa. Dia mengundurkan diri sendiri. Atau orang lain menolak dia, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam seluruh bidang kehidupan saudaraku, bahwa keteladanan ini dicari. Sayangnya hanya sedikit yang mau mengisi itu. Mudah-mudahan Jemaat Lifehouse yang hadir pagi hari ini, semuanya menginginkan posisi itu. Bahwa kita semua harus menjadi teladan saudaraku. Nah, jeritan hati hendak mencari teladan ini saudaraku harus makin kuat dalam diri kita. Kenapa? Karena dunia ini saudaraku memperagakan sebuah kehidupan yang membuat kita makin jauh dari Tuhan. Dalam bidang apapun coba lihat. Mau dalam bidang politik, dalam bidang apa? Mencoba menjauhkan kita dari Tuhan saudaraku. Dan itu jugalah jeritan hati seorang rasul yang bernama Paulus. Coba kita membuka dalam Filipi ya, jeritan hatinya, kehausan dirinya untuk mencari atau menemukan atau mengajak jemaat Filipi agar menjadi teladan. Dia sampaikan saudaraku di dalam Filipi pasal 3 ayatnya yang ke-17, Filipi pasal 3 ayatnya yang ke-17 dan 18. Baiklah kita membaca bersama-sama. Mari kita membaca secara bersama-sama ayat ini. Kalau sudah jumpa mari 1, 2 ya. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Paulus bilang, ikuti teladanku. Aduh, dalam Alkitab, Paulus yang paling berani ngomong ini ya. Dan itu berapa kali dikatakannya. Kepada jemaat di Korintus dia sampaikan. Kepada jemaat Filipi juga dia sampaikan, ikuti teladanku, ikuti teladanku. Kita tidak boleh sembarang untuk mengatakan ikuti teladanku ini. Salah nggak? Nggak salah. Tapi minimum pertama bagaimana saudaraku? Kalau kita berani untuk berkata ikuti teladanku, minimum yang pertama kita hidup bersama dengan mereka. Kalau kita tidak hidup bersama dengan mereka, bagaimana kita bisa berkata ikuti teladanku? Nggak kelihatan.
Makanya kami pendeta ini harus hati-hati. Saya, Pastor Wigan, Pastor Ruli ya, Bang Ruli. Kalau kami tidak hidup bersama dengan saudara, lalu bagaimana dengan mudah berkata, ikuti teladanku. Apanya mau diikuti, orang cuma dengar khotbah. Kalau khotbah itu gampang, ambil 5 buku, buku-buku komentari atau tafsiran, ayat mana buka, buat pendahuluannya, buat isinya, buat penutupnya, tantang jemaat. Beres, itu cuma khotbah. Tapi ketika Paulus berkata ikuti teladanku, dia bertahun-tahun bersama dengan jemaat Filipi, dia yang merintis itu. Sehingga dia berkata kepada mereka, saudara-saudaraku yang di Filipi, jemaat Filipi, ikutilah teladanku. Kenapa Paulus ngomong gitu? Ayat 18 jeritan hatinya. Ayat 18 jeritan hatinya. Ayo kita baca lagi sama-sama. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang ku nyatakan pula sekarang sambil menangis. Banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Jemaat Filipi, aduh banyak sekali orang hidupnya brengsek. Semua seteru musuh salib Kristus. Hidupnya duniawi. Dan itu sudah sering kali aku sampaikan kepada kalian. Dan hari ini sambil aku menulis surat ini kepada kalian, air mataku tumpah. Hatiku menangis. Ya, aku berharap kepada kalian selama aku dulu bersama dengan kalian. Kenapa selama dulu? Karena ketika dia tulis Filipi ini, dia sedang dalam penjara. Jadi Paulus di penjara karena Injil, lalu dia tulislah surat ini kepada Filipi, lalu dia berteriak kepada mereka. Ikutilah teladanku. Ingat bagaimana perkataanku dulu di antaramu. Ingat bagaimana caraku memandang kalian. Caraku berkata-kata kepada kalian. Caraku bersalaman kepada kalian. Caraku mengajar. Ingatlah semua itu dan ikutilah karena dunia ini begitu jahat. Kalau enggak kalian akan tergilas. Jadi jeritan hati Paulus itu sangat dalam saudaraku. Ya, sekali lagi kalau kita coba kaitkan lagi kepada kita. Ya kita sebagai pendeta atau juga gembala. Melihat sharing ada, ya saya enggak pakai kata banyak lah. Ada orang-orang yang mundur saudaraku. Kenapa mundur? Karena dia lihat pemimpinnya yang dia kagumi. Aduh, kenapa jadi begini? Dia mundur. Bisa pemimpin di perusahaan, bisa pemimpin di tempat dia bekerja, bisa pemimpin di gereja, atau pemimpin, bisa pemimpin di rumah. Aduh, harusnya nggak begini ya. Kalau dia menyanyi luar biasa. Kalau dia menyanyi luar biasa. Oh Tuhan, kayaknya nggak punya persoalan. Kayaknya dia yang paling dekat sama Tuhan. Kayaknya dia yang sanggup melihat Tuhan itu tersenyum. Sebenarnya saya udah mau nyanyi nih. Cuman pemain musiknya. Kalau saya minta juga berdiri terus ya brother ya. Kasihan juga saya. Gak apa-apa lah ya. Ya udahlah upahmu besar di sorga lah. Dan di bumi lah. Cuman di sorga aja masa. Di bumi juga lah ya. Di sorga udah pastilah ya kita ke sorga menikmati Tuhan selamanya kan. Di bumi juga lah. Iya coba kunciin lo brother. Kita tunggu ya. Tapi kalau boleh dinaikin dikit dong suara saya. Karena gak ada monitor depan soalnya. Jadi saya rasa kecil sekali suaraku. Jadi saya teriak-teriak jadinya. Oke. Misalnya lagi nih. Belum ya. Saat ini ku datang dalam hadiratmu. Ku pandang wajahmu. Terus? Masa sih kita itu suka ya so akrab sama Tuhan. Emang kita lihat Tuhan tersenyum. Dengan iman lah Pak. Kan we live not by sight, we live by faith kata Alkitab. Ya udahlah amin lah. Tapi kita buktikanlah ketika kita berkata, ku pandang wajahmu tersenyum penuh kasih. Ku ucapkan selamat pagi Bapa terkasih, terima kasih berkat-Mu sepanjang hari ini. Gitu. Kadang-kadang kalau kita bernyanyi, berdoa, saya pun gitu. Saya termasuk satu laki-laki yang lumayan cengeng. Kalau saya berdoa, baik sendiri maupun di keramaian, saya bisa juga terisak-isak. Saya termasuk orang yang cengeng juga. Saya termasuk Batak yang cengeng. Memang Batak itu begitu saudaraku. Tampilnya Rambo, hatinya Rinto Rahab. Kayak duren, dipegang, sakit. Coba buka dalamnya, lezat sekali. Nah, saudaraku sekali lagi, banyak orang mundur. Tapi harusnya
kita tidak menemukan keteladanan pada orang-orang yang kita harapkan harusnya memberi teladan, harusnya tidak membuat kita mundur dari Tuhan. Setuju ya? Iya, kita yang rugi saudaraku kalau kita mundur. Oke lah, gak ada yang salah mencari teladan. Gak ada yang salah mencari siapa yang bisa menjadi teladanku. Tapi bagi kita hari ini, dalam tema kita hari ini, panggilan kita bukan mencari teladan, tapi menjadi teladan. Itu berbeda ya. Mencari teladan gak ada yang salah. Ya kita juga rindu ya, ada yang bisa kasih contoh sama kita. Menjadi seperti Yesus, kayak apa sih seperti Yesus itu? Kita berharap ada yang memberi contoh. Tapi fokus kita bukan itu hari ini. Dalam tema yang kita bahas hari ini adalah fokus kita menjadi teladan. Menjadi teladan bagi sesama, bukan mencari teladan dari sesama. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini merupakan panggilan bagi kita. Kalau ini sebuah panggilan berarti tidak bisa kita hindarkan. Mengabaikan panggilan menjadi teladan ini, itu sama dengan mengabaikan kekristenan. Kenapa? Kekristenan itu apa saudaraku? Kekristenan itu adalah kehidupan bagi orang lain. Kalau hidup kita hanya untuk kepentingan diri, itu bukan Kristen. Saudara diberkati banyak uang, tapi uangmu hanya untuk dirimu, engkau belum Kristen. KTP mungkin Kristen. Jadi kalau kita mengabaikan panggilan menjadi teladan ini, itu sama dengan mengabaikan kita menjadi seorang Kristen. Kenapa? Saya ulang, karena kekristenan itu adalah panggilan untuk hidup bagi kepentingan orang lain, bukan untuk kepentingan diri kita, saudaraku. Sebab orang Kristen itu, sebab kekristenan itu adalah surat terbuka, surat pujian yang bisa dibaca, yang bisa dikenal oleh orang lain. Amin Bapak Ibu? Iya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah menjadi pertandingan iman kita. Kita berdoa, kita bertarung, kita berusaha untuk meminta atau berseru kepada Tuhan, Tuhan tolong aku bisa menjadi teladan. Karena engkau yang memanggil aku menjadi teladan. Bapak Ibu kalau kita memperhatikan teks dalam Alkitab, misalnya kita baca satu bagian misalnya di dalam Titus 2 ayat 7. Titus 2 ayat 7 kita baca. Ya, nanti kemudian 1 Petrus 5 ayat 3. Ya, kita baca 2 ayat dulu. Beginilah firman Tuhan, Titus 2 ayat 7. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Yang kedua, 1 Petrus 5 ayat 3, beginilah firman Tuhan. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Kalau kita memperhatikan teks-teks ini atau dua teks tadi atau dua ayat tadi saudaraku, ya, kita menemukan bahwa menjadi teladan itu merupakan kalimat perintah. Hendaklah engkau menjadi teladan. Jadilah menjadi teladan. Itu adalah kalimat perintah. Kalau kalimat perintah saudaraku yang dikasih Tuhan berarti kita diminta berusaha untuk melakukan, namanya perintah. Misalnya contoh, saya berkata kepada anak saya, Dek, tolong Dek bawa kemari aquanya nak yang ada isinya. Kan saya kasih perintah kan, yang bergerak siapa? Yang diberi perintah yaitu anak saya ambil aquanya. Jadi kalau kita diperintahkan untuk menjadi teladan saudaraku, kita yang diperintahkan, kita yang berbuat, kita yang berusaha bagaimana kita bisa menjadi teladan. Bukan oh Tuhan tolong saya. Iya ada bagian kita minta tolong sama Tuhan karena usaha kita sendiri kita tidak mampu menjadi teladan. Tapi kita tidak boleh berdiam. Diperintahkan kita jadilah teladan. Nah kita harus bergerak keluar dari tempat kita untuk berbuat. Lalu kita memohon pertolongan dari Tuhan. Cari kata-kata teladan dalam Alkitab yang ditujukan kepada kita. Semuanya perintah. Semuanya kalimat perintah saudaraku. Dengan demikian menjadi teladan tidak terjadi otomatis. Umur boleh tua, menjadi teladan belum tentu. Ada orang umur 70 tahun harusnya udah sungguh sangat matang sekali. Tapi kenyataannya nggak matang. Matanya masih lumayan liar. Harusnya 70 tahun udah dekat sorga kan. Harusnya lagunya begini terus saudaraku. Tak lama lagi Tuhanku datanglah bawa saya masuk. Harusnya 70, 75 udah matang begitu. Tapi kenyataannya enggak. Kenapa? Karena menjadi teladan.
itu tidak otomatis, saudara. Nah, pertanyaan bagi kita, bagaimana kita bisa menjadi teladan hidup bagi sesama kita? Saya memberi jawab dari 1 Korintus 11 ayat 1. Coba kita buka ya. Menjawab pertanyaan bagaimana kita bisa menjadi teladan bagi sesama kita. Saya memberi jawabnya dengan mengambil 1 Korintus 11 ayatnya yang pertama. 1 Korintus 11 ayat yang pertama. Coba kita buka yuk sama-sama ya. Oh ada ya. Mari kita baca. 1, 2 ya. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Adakah terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, BIMK, bahasa Indonesia masa kini? Kalau ada boleh ditampilkan, BIMK. Sambil dicari ya, saya bacakan begini. Kalau terjemahan BIMK, bahasa Indonesia masa kini bunyinya begini. Ikutlah teladan saya, seperti saya pun mengikuti teladan Kristus. Jadi kalau kita mau menjadi teladan, harus ikuti teladan Tuhan dulu. Itu kata Paulus. Paulus berani berkata, ikuti teladanku karena dia tahu bahwa dia telah mengikuti lebih dahulu teladan Kristus. Jadi satu kehidupan yang tidak mengikuti teladan Kristus itu bukanlah keteladanan dalam kekristenan. Itu bisa juga jadi teladan, tapi teladan menjauhkan dia dari Tuhan. Ya, itu sebuah keteladanan menjauhkan dia dari Tuhan. Jadi kalau saudara, saya mau menjadi teladan bagi sesama kita, Paulus mengatakan kepada kita, mari kita meneladani Kristus lebih dahulu. Yang setuju katakan amin, saudaraku. Iya. Ya. Jadi syarat utama menjadi teladan adalah meneladani Kristus. Titik, nggak ada yang lain, saudaraku. Nggak ada yang lain. Hidup yang bukan meneladani Kristus itu bukan teladan. Bukan, itu kita harus menjauhkan hal-hal seperti itu. Nah pertanyaan selanjutnya begini, Pak, Tuhan Yesus kan nggak kelihatan. Seperti Bapak bilang tadi, emang kita lihat Tuhan tersenyum. Kita bersyukur Alkitab kita menuliskan tentang kehidupan Tuhan Yesus. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Saudara bacalah 4 Injil ini, saudara menemukan kehidupan Tuhan Yesus dari lahirnya sampai dia naik ke surga. Bagaimana dia bersikap ketika dilihat orang miskin, bagaimana cara dia menerima. Ketika dilihat orang lapar, bagaimana cara dia menerima orang lapar. Orang yang ditolak oleh dunia, pelacur itu diterima. Si miskin itu pun diterima. Si kaya itu pun diterima. Ada si kaya yang kering hatinya. Siapa itu? Zakeus. Zakeus ini kepala pemungut cukai. Kepala pemungut cukai itu sangat kaya, saudaraku. Misalnya daerah Jericho atau adalah wilayah dia. Jadi di wilayah itu, saudaraku, dia menjadi kepercayaan orang Roma. Jadi ada setoran pajak setiap tahun, anggaplah setiap tahun ya. Harus diserahkan misalnya 10 miliar gitu misalnya. Jadi ini tanggung jawab Zakeus untuk memberikan 10 miliar. Kalau lebih sampai 100 miliar, 90 buat dia, kaya raya. Kalau kurang dia yang tanggung memang. Tapi itulah. Dan dicatat oleh Alkitab, dia sangat kaya. Berarti dia nggak pernah nombok, berarti plus terus, saudara. Itu saat itu konteksnya kalau kita pelajari. Tetapi si kaya Zakeus ini hatinya kosong. Kenapa? Dia seorang Yahudi. Nama bahasa Ibraninya itu Zakai, artinya murni, artinya sejati. Orang tuanya kasih nama dia Zakeus. Kaget dia opa ya. Tuhan berkati opa ya. Biar segar dulu lah. Kenapa bisa begitu? Tarik nafas dulu opa. Kenapa sampai saudaraku? Saya berkata begitu. Zakeus ini nama Ibrani itu. Zakai. Artinya murni. Sejati. Orang tua kasih nama dia Zakeus. Karena orang tua mengharapkan dia menjadi seorang Yahudi yang sejati. Tapi dia bertumbuh besar. Ternyata dianggap pengkhianat oleh kaum sebangsanya. Banyak uangnya. Tapi ditolak dia sama teman sebangsa. Karena dianggap penjahat. Satu kali Tuhan Yesus sedang berjalan dalam penginjilan. Alkitab mencatat dalam Lukas 19 kalau saudara baca. Yesus berjalan menuju Yeriko. Menurut saya Yesus sengaja ke Yeriko. Dia menyengajakan diri ke Yeriko. Kenapa? Karena dia mau selamatkan Zakeus. Di tengah jalan dapatlah brosurnya sama Zakeus. Anggaplah brosur ya. Dapatlah flyernya. Lewat sini dia. Lewat mana nih? Oh, gang 7. Oh, saya tahu itu. Ya udah. Dilihat orang sudah ramai, badannya pendek. Tapi memang kehausan dia mau jumpa, dia manjat pohon. Lalu Tuhan memberikan penawaran yang luar biasa sama dia. Apa itu? Aku akan menumpang di rumahmu. Enak ya?
Pembacaan saya dalam Alkitab 2 kali ada penawaran seperti itu yang saya baca. Mungkin ada yang lain. Tapi seingat saya yang saya baca ada 2 kali. Ada seorang tentara. Tuhan, hambaku sakit. Ya udah, yuk kita ke rumahmu. Enggak usah, engkau kan luar biasa. Cukup perkatakan, sembuh, langsung sembuh itu. Enggak, aku mau ke rumahmu. Keren ya. Tuhan menawarkan diri ke rumahnya. Sama Zakheus pun gitu. Mari ke rumahmu. Si kaya itu pun yang kosong hatinya diterima sama Tuhan. Si pelacur itu yang ditolak orang diterima sama Tuhan. Bacalah Alkitab. Bagaimana Tuhan Yesus memperlakukan. Tapi Tuhan selalu marah terhadap kita rohaniwan. Iya gimana itu ya. Kalau kita baca Alkitab Tuhan tuh selalu marah-marah. Ngamuk-ngamuk sama kami pendeta. Makanya Tuhan Yesus berkata dalam Matius 23 ayatnya yang kedua dan ketiga. Dia bilang begini. Orang ahli-ahli Taurat Farisi sekarang menduduki kursi Musa. Oleh karena itu catat baik-baik, garis bawahi kata Tuhan Yesus. Dengarkan khotbahnya, jangan ikuti kelakuannya. Ngeri kan? Ngeri juga kita ya. Tapi kalau sama masyarakat, Tuhan itu lembut sekali. Kecuali di bait suci, itu pun karena rohaniwan-rohaniwan yang tidak memberikan contoh yang baik. Sekali lagi saudaraku, bagaimana kita meneladani Tuhan? Dia nggak kelihatan. Kita bacalah Alkitab. Dituliskan 2 di situ. Seperti apa jejak hidupnya. Misalnya saya membaca 1 Petrus pasal 2 kepada kita. 1 Petrus pasal 2 kepada kita ya. Ayatnya yang ke-21. Begini firman Tuhan. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu. Dan telah meninggalkan teladan bagi kamu. Supaya kamu mengikuti jejaknya. Itulah sebabnya agar kita bisa meneladani Kristus, pertama-tama kita harus menjadi orang yang suka baca Alkitab. Gereja kita sama, gereja yang saya gembalakan dan Lifehouse sama, membuat baca Alkitab. Tapi kayaknya kami kakak kelas. Ya enggak Pak Wigan? Karena di sini 3 pasal 1 hari kan? Ya kan, saya ikutin. Kami 4. Jadi hari ini kami baca Mazmur 82. 82, 83, 84, 85. Itu bagus sekali. Kalau kita nggak mau baca Alkitab, sorry ya, saya nggak percaya saudara jadi teladan. Nggak percaya saya, asli nggak percaya saya. Terserah saudara mau rajin dengar khotbah, kayak mau dengar khotbah, nggak percaya saya. Kenapa? Nggak ada hasrat kita. Kita mengaku Alkitab itu firman Tuhan, tapi kita nggak mau baca loh. Itu sebuah keanehan bagi saya. Makanya gereja kita keren. Boleh kasih tepuk tangan dulu buat gereja kita? Bacalah, saya kurang tahu udah sampai di mana hari ini. Bacalah, dengan kita membaca kita menangkap kehidupan Tuhan Yesus. Dengan kita membaca Roh Kudus tolong kita. Oh seperti ini kehidupan Tuhan Yesus. Saudara bisa temukan sendiri. Tetapi kalau saya coba simpulkan dari apa yang dikatakan Alkitab. Karakter Kristus itu saudaraku dengan sebuah deskripsi begini. Jadi karakter Kristus itu yang harus kita ikuti adalah begini. Kristus tidak pernah hidup bagi kepentingan dirinya sendiri. Dia hidup bagi orang lain. Bagi keselamatan orang lain. Untuk kemuliaan Bapaknya di sorga. Itulah karakter Kristus. Bacalah Alkitab baik-baik. Sejak dia melayani yang dituliskan saudaraku ya. Umur 30 itu. Dibaptis lalu dia tampil di publik. Melayani. Tidak pernah dia hidup untuk dirinya. Tidak pernah. Apapun yang dilakukan semuanya hanya untuk orang lain. Untuk kepentingan orang lain. Bagi kemuliaan Bapaknya. Untuk keselamatan orang lain saudaraku. Saya ingat saya sudah pernah nyampaikan di sini bagian itu. Bahkan Tuhan Yesus sampai di atas kayu salib pun. Ketika dia disalib pun dia masih memikirkan orang lain. Ketika dia menderita berdarah-darah dia masih pikir orang lain. Dia bilang gini, Bapa ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bayangin sudah menderita, udah setengah mati tergantung antara langit dan bumi. Dia masih pikir orang lain. Karena apa? Karena hidup Kristus gak pernah memikirkan kepentingan dirinya. Dia cuma memikirkan orang lain. Bapa ampunilah mereka. Ampunilah mereka Bapa. Dan kita sebagai anak-anak, Yesus kasih teladan bahwa dia menghormati orang tuanya. Berdarah-darah dia di atas kayu salib itu, dia bilang begini kepada Yohanes. Yohanes, lihatlah wanita ini, itu mamaku. Please, aku akan segera meninggal. Jaga dia ya, jaga mamaku. Anggap dia seperti mamamu. Mama, don't worry, be happy. Ada Yohanes, lihatlah itu sebagai anakmu, dia akan rawat engkau mama. Yesus di dalam Alkitab menderita pun dia masih pikir orang lain. Itulah kehidupan Tuhan Yesus. Dia gak pernah hidup mikirkan dirinya, gak pernah.
Dia akhirnya menderita karena berbuat kebaikan. Tidak apa-apa, yang penting kau diselamatkan. Itulah yang ditularkan Tuhan Yesus kepada Rasul Paulus. Sampai Paulus pernah marah kepada jemaat Galatia, saudaraku. Jemaat Galatia begitu cepat berbalik dari Injil. Paulus marah. Hei engkau jemaat Galatia, aku telah mengajar Injil yang benar. Kenapa kalian cepat berbalik, nak? Kalian sudah mulai dengan roh. Kenapa mengakhiri dengan daging? Dulu waktu aku datang melayani kalian, aku tuh sakit. Tapi kalian tidak merasa jijik melihat saya waktu sakit. Bahkan aku minta matamu, kalian congkel matamu untuk aku. Sekarang mana? Lalu Paulus tarik napas. Dia bilang gini dalam Galatia pasal 4. Dia bilang gini. Tapi gak apa-apalah. Aku rela kok menjadi seperti seorang wanita yang sakit bersalin lagi. Asal rupa Kristus nyata pada kalian. Aduh. Itulah kekristenan itu. Itulah karakter Kristus. Itu yang diperagakan Paulus. Jadi kalau kita mau menjadi teladan, saudaraku, mari kita matikan seluruh egoisme kita. Iya. Makanya kita berdoa dipenuhi cinta. Kalau kita bicara cinta itu enak banget soalnya. Iya. Cinta itu kan membutuhkan objek yang harus kita cinta itu. Di dalam cinta itu ada maaf. Dalam cinta ada kekuatan. Cinta itu adalah mutual self-giving, saudaraku. Agak keren dikit pakai bahasa Inggris doang ya. Mutual self-giving. Jadi cinta itu, saudaraku, ya saling memberi diri. Nanti akan membawa kita menemukan diri kita. Apa itu? Jadi self-discovery. Kita menemukan diri kita, siapa kita. Ketika kita dalam relasi kita dengan pasangan hidup kita. Sama-sama memberi hidup, sama-sama memberi diri, saudaraku. Kita akan temukan diri kita. Kita lihat kekurangan istri kita, maka kita akan melihat aku pun punya kekurangan. Jadi ada self discovery. Itulah cinta. Amin. Soalnya Bapak Ibu tegang banget lihat saya nih. Tegang tapi senyum. Gimana itu, saudaraku? Jadi kalau kita mau menjadi teladan, mari kita seperti Kristus. Jangan pernah mikirin kepentingan dirimu sendiri. Ya, kita suka hanya memikirkan kepentingan diri sendiri. Tapi Kristen bukan gitu. Kita memikirkan apa yang terbaik. Sebagai pemimpin perusahaan, engkau membuat meeting, engkau ketemu klien, ketemu semua. Tujuan cuma satu, membuat perusahaan maju dan banyak orang makmur. Dan banyak orang sejahtera, dan banyak orang diberkati. Betul kan? Perusahaan maju, otomatis kita dapat kan? Tapi Kristen tuh gak pernah mikirin soal nanti mau seperti apa. Tapi dia berbuat semua bagi kemuliaan Bapaknya di sorga. Karena dia tahu itu adalah pengabdiannya. Itu adalah ibadahnya kepada Tuhan. Sebagai karyawan juga datang tepat waktu, mengerjakan semuanya. Tujuannya apa, saudaraku? Karena dia tahu hidupku ini adalah bagi Kristus, hidup bagi orang lain. Aku tidak boleh terlambat. Karena aku harus berguna, aku harus bermanfaat. Itulah keteladanan sebenarnya. Jadi saudaraku, ketika kita meneladani Kristus, dengan sendirinya secara otomatis kita menjadi teladan bagi sesama. Bersamaan dengan kita belajar meneladani Kristus, bersamaan itu juga orang akan lihat hidup kita berubah kok. Kalau kita benar-benar berubah, itu jelas terlihat, saudaraku. Kenapa? Alkitab bilang gini, bahwa kita adalah anak-anak terang. Terang itu gampang dilihat, gara-gara ada terang wajah saya terlihat jelas. Jadi kalau terjadi perubahan karakter kita, itu terang. Orang lain pasti jelas ngelihat. Gak perlu dia mesti pakai kacamata pembesar ngelihat perilaku kita. Melihat kita berubah, istri kita, anak-anak kita, mertua kita, menantu kita. Tak perlu pakai kacamata pembesar ngelihat kita berubah atau enggak. Karena kita anak terang. Terang itu jelas terlihat. Kalau saudara gelap baru, dia gosok-gosok mata dulu. Bener gak sih mantuku udah berubah? Kayaknya belum nih. Tapi kalau kita betul-betul berubah meneladani Kristus, bersama dengan itu, dengan sendirinya kita menjadi teladan bagi banyak orang. Kalau setuju, tepuk tanganlah dulu saudaraku ya. Puji Tuhan. Saya ulang lagi, bagaimana kita bisa menjadi teladan bagi sama kita? Teladanilah Kristus. Seperti apa karakter Kristus itu? Saya sudah sampaikan tadi dalam bentuk deskripsi, bahwa Yesus tidak pernah hidup bagi kepentingan dirinya. Dia hanya hidup bagi orang lain untuk kemuliaan Bapaknya di sorga. Tapi kalau kita membaca Alkitab, kita bisa buatlah daftar-daftarnya. Bisalah. Kalau kita membuat dengan kata sifat, bisalah. Misalnya, Yesus itu rendah hati. Itulah sebabnya dia berkata, datanglah padaku, hai engkau yang letih lesu dan berbeban berat.
Belajarlah kepadaku karena aku rendah hati. Yesus itu rendah hatinya bukan sekedar seperti itu. Filipi pasal 2 ayat 6, 7, 8 menguraikan kepada kita kerendahan hati yang luar biasa dari Paulus, dari Tuhan Yesus, saudaraku. Ia mendowngrade dirinya. Dia adalah Allah. Dia menambahkan natur manusia pada dirinya sehingga dia menjadi Allah 100%, Allah sepenuhnya dan manusia sepenuhnya. Tapi dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu. Tapi dia adalah Allah. Ketika dia menjadi manusia, dia tidak kehilangan natur Allahnya, tapi dia menambahkan natur manusia dalam dirinya. Sehingga dia jalan sebagaimana manusia pada umumnya. Dia mendowngrade dirinya. Akhirnya dia bisa merasa lapar, dia merasa debu dan lain sebagainya. Itu namanya rendah hati, saudaraku. Nah, kita pun harus menundukkan hati kita. Kalau nggak mungkin bisa jadi teladan hidup, nggak bisa. Cuma pintar ngomong akhirnya kita. Kalau kita memperhatikan Alkitab juga, saudaraku, Yesus itu melayani dengan kerendahan hati. Dalam Yohanes pasal 13, ya ayat yang ke-13 dikatakan begini, saudaraku. Dari ayat 1 lah, nanti saudara baca kisahnya ya. Tuhan Yesus tiba-tiba membuat gempar para murid. Kenapa? Dia mengikat kain-kainnya dia, lalu dia mengambil baskom, dia ambil kain, dia melap kaki murid-murid satu persatu. Ketika sampai kepada Petrus kaget, dia bilang, "Oh Tuhan, Engkau membersihkan kakiku." Tenang di boncengan Petrus. Tenang. Jadi Tuhan menunjukkan sebuah keteladanan. Dia yang adalah Allah, nggak ada itu. Nggak ada mentang-mentang Allah, mentang-mentang pimpinan, mentang-mentang punya power, mentang-mentang nggak laku bagi kekristenan mentang-mentang. Setuju nggak kira-kira? Kalau kita masih pakai jurus mentang-mentang, itu bukan Kristen, saudara. Tuhan Yesus kasih contoh, dia nggak mentang-mentang. Kalau dia pakai mentang-mentang, dia Allah mentang-mentang. Gua gambar semua, mati kita. Hari ini nggak ada kebaktian karena dari dulu udah mati kita semua. Banyak salah kita, banyak dosa kita, betul nggak? Kalau Tuhan pakai mentang-mentang udah dibunuh Tuhan dari dulu kita. Kosong di sini, nggak ada kebaktian. Tapi itulah kasih karunia Allah. Dia nggak pakai mentang-mentang. Dia kasih kita kesempatan. Dia mendowngrade dirinya, dia melayani, merendahkan hatinya. Aduh, luar biasa nih. Penyakit kita kan disombongin aja sebenarnya. Penyakit manusia itu sombong. Dari si iblis dulu yang jatuh tuh sombong, dia ingin menjadi seperti Allah. Adam pun dan Hawa ingin menjadi seperti Allah. Apa sih artinya ingin menjadi seperti Allah ini? Allah itu otonom, Allah itu mandiri, dia nggak butuh nasihat. Sama kita pun seperti itu, kita pengen seperti Allah dalam versi itu. Kita mau otonom, kita mau mandiri, nggak mau diatur orang lain, nggak mau diingatkan orang lain. Itulah dosa itu. Kita mau mandiri terlepas dari Tuhan. Mana bisa? Kita lupa bahwa kita ciptaan. Mentang-mentang hebat, aku gak butuh kamu. Mana bisa gitu. Saya sama anak saya misalnya, saya yang biayain di sekolah, mana bisa saya berkata begitu. Itu sombong, itu angku, bagaimana jadi teladan? Yang kita lakukan semua akan kemunafikan, senyuman kita pun munafik kalau kita tidak rendah hati. Seperti Tuhan Yesus yang mendowngrade dirinya, aduh Tuhan. Ini ada satu lagi nih karakter Tuhan nih ya. Saya catat di sini yang sulit juga sih ya. Memang karakter Tuhan nih kita pelajari nggak ada yang mudah. Nggak ada yang mudah. Tadi 1 Petrus pasal 2 udah kita baca tadi ayat 21 ya. Tapi saya mundur baca dulu ayatnya yang ke-19, 20 biar ngerti konteksnya 21 itu. Ini salah satu karakter Kristus juga nih. Dikatakan begini ayat 19. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus dia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jikalau kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Kamu menderita hukuman karena buat dosa, pujian apa yang diberikan? Tapi kalau engkau berbuat baik, engkau menderita, keren. Itu maksudnya. Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun demikian. Jadi kalau saudara mau menjadi teladan, ikutilah karakter Kristus ini. Saudara rela menderita karena kebenaran. Pasti kita jadi teladan, pasti itu. Sebab di rumah saudara bisa juga dizolimi. Di kantor bisa diperlakukan tidak adil, dimanapun bisa. Yang penting tugas saudara
Lakukan dengan baik apa yang menjadi tanggung jawab saudara. Sekalipun engkau menderita karena itu. Percayalah, sebenarnya kita sedang menunjukkan sebuah keteladanan. Tinggal tunggu waktunya, mereka pasti akan dijamah Tuhan. Percaya nggak kira-kira itu? Iya, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah, saudara bisa temukan lagi lah banyak, saudaraku. Jadi ketika kita meneladani Kristus, maka otomatis kita sesungguhnya sudah menjadi teladan, saudaraku ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada kesamaan juga visi daripada Lifehouse dengan gereja yang kami gembalakan, yaitu kita memberi perhatian kepada keluarga. Saya baca kan, membangun keluarga. Jadi menjadi teladan hidup itu, saudaraku, mulailah dari rumah. Jadilah suami yang baik. Amin, suami-suami. Jadilah suami yang baik. Kita sebagai suami harus bisa begini, saudaraku. Bahwa di luar sana ada banyak cara hidup suami yang gak benar. Tunjukkan sama mereka, ini cara hidup yang benar menurut Tuhan. Ada banyak pengusaha yang gak baik. Kalau saudara betul-betul mau jadi teladan nih, tunjukin cara pengusaha yang benar tuh gini. Nih, kayak saya. Aduh, kalau kita sampai tahap itu ya, sorga banget. Lalu ada yang ngomong sama saya, Bang, panggil Bang biasanya. Bang, gimana Bang? Kalau nggak tipu-tipu dikit mana bisa Bang? Nggak tahu, saya nggak pengusaha, bener nggak sih? Kalau nggak tipu-tipu dikit bagaimana Bang? Tapi saya nggak komentar karena saya bukan pengusaha. Salah saya nanti kalau saya komentar. Saya hanya berkata, Bapak kan sudah tahu firman Tuhan, ya udahlah bertarunglah di situ sebagaimana yang Bapak tahu. Itu aja. Sebab saya bukan di dalam, nanti salah saya berkomentar karena bukan bidang saya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Tapi kita mulailah dari rumah, jadilah istri yang baik. Biarlah istri menunjukkan sebuah menciptakan home sweet home di rumah. Ketika suami pulang, istri dengan senyuman yang manis, kan sedap kan? Ada saling memuji. Kalau kita belajar cinta, saudaraku, ada namanya triangle of love. Jadi cinta pada naturnya ada 3 elemen di dalamnya. Yang pertama itu intimacy, yang kedua itu adalah komitmen, dan yang ketiga itu adalah komitmen, intimacy, passion. Banyak orang, saudaraku ya, senang passion dan intimacy, komitmen gak ada. Makanya gak perlu nikah lah ya, pengen punya anak ya tinggal, ya udahlah, tangtung dah. Jadi mesra. Nggak cocok ya udah, karena nggak ada komitmennya. Ada orang pakai komitmen, intimacy juga nggak ada, saudaraku. Yang ada cuma passion, pikirannya cuma seks melulu, passion. Tiga-tiganya harus ada. Ada nggak ada intimacy, nggak ada passion, kaku di rumah, di kamar, kejar-kejaran. Ngelihat pasangannya nggak ada rasa. Aduh, kenapa begini ya? Istri saya kenapa tambah gemuk begini? Saya lihat kagak ada rasa, bahaya. Bagaimana jadi teladan di rumah? Gitu? Apalagi bicara keintiman kan butuh latihan itu. Apalagi saya orang Batak ini, aduh kaku sekali saya ini. Tapi sekarang udah gak terlalu kaku lah, lumayan lah ya Bang ya. Kalau sekarang udah lumayan lah. Kalau dulu saya mau pegang tangan istri saya, kakunya bukan main, saudaraku. Dulu. Kalau sekarang saya pegang langsung. Kok bisa? Latihan. Iya. Orang berkata, gak perlu itu, yang penting dalam hadirat Tuhan 3 jam. Intim sama Tuhan, oke lah, aku percaya engkau intim 3 jam, engkau intim dengan Tuhan. Kenapa? Engkau berikan waktumu 3 jam berdoa. Tapi kenapa tidak ada 3 jam buat istrimu? Makanya gak heran kalau tetap kaku. Emang bisa otomatis gara-gara berdoa 5 jam langsung intim sama istri? Bisa? Mana bisa? Kita ini makhluk psikologi. Gitulah saudaraku ya. Masih ada nih beberapa poin lagi lah. Jadi masih bisa lanjut nih. Amin ya. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ayo di rumah kita seorang ayah, ayo nak baca Alkitab, kita baca Alkitab dong. Ayo nak baca Alkitab, ayo nak berdoa, kita berdoa dong. Apakah saudara dilihat anak-anak kita baca Alkitab? Kalau menurut saya biarkan anak-anak kita melihat kita baca Alkitab. Biarkan anak kita melihat kita berdoa supaya dia bisa lihat contohnya. Jangan sampai kita berkata, ya kan, baca Alkitab, tapi kita nggak baca Alkitab, itu kan bukan teladan.
Nah saya menarik saudaraku menyampaikan kepada kita di dalam Matius pasal 28 itu, tidak usah dibuka lah ya, udah tahu nih isinya. Matius pasal 28 tentang amanat agung saudaraku, amanat agung. Yang mengatakan begini, pergilah jadikanlah sebuah bangsa muridku. Pergilah beritakan Injil ke seluruh dunia. Dalam konteks kita keluarga, ya dalam konteks keluarga menafsirkan ayat ini saudaraku apa? Saya bawa kita ke rumah, beritakan Injil mulai dari rumah. Kita memberitakan Injil kan jiwa kan, manusia kan. Setiap bayi yang lahir di rumah, itulah jiwa. Orang tua ketika melihat anaknya lahir harus bergumul, Tuhan inilah jiwa yang harus kuinjili, yang harus kubawa kepada Tuhan. Lihat anak-anak kita, itulah jiwa-jiwa. Yes, kita harus menginjil ke seluruh dunia. Tapi gak usah muluk-muluk dulu saudaraku. Coba injili dari rumah dulu. Jadi dalam konteks keluarga menafsir ayat itu, saya tarik ke rumah. Jadi anak-anak kita atau siapapun di rumah kita, seorang bayi terlahir dalam dunia ini. Anaknya OL kita, kenapa aku jadi lupa namamu? Indah, ketika kau menggendong anakmu, itu adalah jiwa yang harus kau menangkan. Kenapa? Sekalipun seorang anak lahir di dalam keluarga worship leader yang luar biasa, saudaraku, tidak otomatis dia membuat seorang anak Tuhan yang luar biasa nanti, betul nggak? Dia harus dididik dengan baik. Makanya keteladanan, dan keteladanan. Itulah jiwa yang harus kita injili pertama-tama. Saya ulangin, begitu seorang bayi nangis, langsung Tuhan, tolong satu, inilah jiwa yang harus kubawa kepada Tuhan. Tolong aku. Menurut penelitian saudaraku ya, ini kalau kita baca-baca buku sedikit tentang leadership lah. Ternyata ada banyak orang untuk bisa melakukan sesuatu nggak perlu diajari. Seorang anak nggak perlu diajari orang tuanya. Dia bisa memotong mangga, dia bisa memakukan. Hanya dilihat saja papanya bekerja, potong ini, potong ini, potong ini. Seorang anak bisa tiru langsung. Tuh. Artinya apa? Pesan dari ini hasil penelitian loh, saya baca. Jadi sebenarnya seorang anak itu dia bilang, atau manusia itu kan peniru yang hebat ya. Nggak perlu diajari, sebenarnya dia bisa. Cuma nonton, cuma lihat. Akhirnya orang tua bingung, kamu kok bisa nak? Aku kan lihat dari mama. Aku lihat dari papa. Kapan? Waktu mama masak, cara motong bawang itu gini caranya. Lalu sesekali karena mamanya jago, cepat. Anaknya ngeliatin 1 kali, liatin 2 kali, 3 kali. Dia tahu bagaimana cara pegang pisau, bagaimana cara motong gini. Kapan kau bisa nak? Gak usah diajari, cuma nonton. Artinya apa saudaraku? Ternyata peragaan yang kita buat itu sangat kuat untuk memberikan keteladanan. Orang bisa meniru. Mulai sekarang kita jagalah perkataan kita. Aku sering ditegur sama istriku. Dia bilang gini, bang, cara mau ngomong harus kau ubah loh. Kenapa Ming? Bilang, kamu tuh kalau ngomong nyakitin. Lo gak sadar loh, tadi lo ngomong kan itu kumpul tuh berapa orang tuh. Ngomong tuh nyakitin loh. Masa sih? Hatiku gak ada. Iya, aku istrimu tahu lah, kau tuh baik, aku tahu. Tapi katanya nada saya itu kurang bagus, nada. Aduh Tuhan, mati lah aku kalau begini. Gimana mengubah nada ini? Do, sol, mi, do. Gimana ngubah ini? Nada aku tinggi terus katanya. Intonasinya, waduh gawat nih kalau begini. Bagaimana aku bisa mengevaluasi diriku? Untunglah dia ingat-ingatin terus. Jadi kadang-kadang kalau saya jumpa sama teman, ini mau ngomong nih gimana nih? Salah gak nada saya nih ya, saya ngomong. Jadi capek juga. Ya maklum lah saudaraku ya, kami orang Batak nih, waktu saya tinggal di Pulau Samosir dulu, rumah kan jauh-jauh. Perkampungan yang satu dengan perkampungan yang satu misalnya, masih ingat saya namanya. Itu kampung namanya Sidapitu, ini Sematanyari, ini namanya saya Niuta. Itu agak ke gunung dia dikit gitu, baru kita turun. Jadi kalau kita panggil orang, mana bisa pelan. Misalnya namanya Guntur. Guntur, gak kedengaran. Guntur, gak kedengaran. Harus Guntur. Baru dia jawab. Dia jawab tau gak apa orang Batak? Cuman 1 huruf aja. Huruf I aja. Artinya apa gitu. Jadi itu terbawa terus. Nadanya tinggi. Aduh, gawat ini. Bahkan saya pernah bersaksi di sini atau enggak, saya lupa itu. Istri saya pertama kali menikah sama saya, stres jam 4 tahun. Tahu nggak kenapa? Nada yang tadi itu. Kamu tuh kalau ngomong sama saya marah-marah terus. Aduh, Ming, siapa yang marah? Gak ada yang marah.
Iya, lama-lama aku ngerti lah. 4 tahun ini aku stres loh. Hah? Setelah 4 tahun dia mengaku stres. Jadi kalau ada di sini orang Batak yang menikah dengan beda suku, ya, mungkin suami orang Batak, istri bukan orang Batak, bukan bela diri ya, coba agak sedikit maklum dikit ya. Ada nggak? Ada kayak saya, istrinya kan Chinese ya, jadi orang Batak gitu kan. Jadi kalau ngomong, tapi ini nggak boleh jadi sebuah pembelaan. Udahlah kamu ngerti lah, itu kan udah budaya orang Batak. Ya kalau sepakat nggak boleh gitu. Harusnya kasih Kristus bisa melunakkan semua cara-cara kita itu. Harusnya, tapi dasar kita nggak mau rendah hati, makanya susah jadi teladan. Susah jadi teladan, saudaraku. Ya, akhir katalah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Fokuslah, bukan mencari siapa yang bisa kita teladani. Tapi fokuslah oleh pertolongan Tuhan menjadi teladan bagi sesama. Kalau suami, Tuhan setelah dengar khotbah ini ya, Tuhan aku harus jadi teladan di rumahku. Aku harus tunjukkan dalam perkataanku, dalam perbuatan, dalam perilakuku, dalam kesucianku. Aku mau seperti Kristus. Gak usah pikir pusing yang lain, lakukan aja. Sebagaimana layaknya, sebagaimana harusnya seorang suami menurut Alkitab, lakukanlah. Tunjukkanlah kesucianmu, tunjukkanlah melalui perkataanmu. Nanti istri kita akan kagum. Dia akan berkata, Papa, apa Ma? Aku bersyukur punya suami kayak Papa. Kenapa? 15 tahun kita menikah seperti ini. Dalam 1 tahun terakhir ini, Mama lihat Papa berubah. 14 tahun ini Pak, kagak jelas. Tapi 1 tahun ini Mama lihat Papa berubah. Aku sangat bersyukur. Langsung kena perubahan. Dan aku bangga. Aku punya suami kayak Papa. Kan enak kan? Demikian sebaliknya. Jadilah teladan mulai dari rumah kita masing-masing. Kita bangunlah sorga kecil di rumah kita. Nanti dari situ kita bawalah ke rumah. Spirit di mana Tuhan telah mengubahkan kita dari rumah ini. Bawalah spirit rendah hati. Spirit keteladanan ini saudaraku. Bawa ke pekerjaanmu. Lalu engkau bekerja dengan baik di sana. Engkau mendapat penghasilan di pekerjaanmu. Engkau mendapat gaji dalam pekerjaanmu. Bawa kembali pulang itu untuk menafkahi keluargamu. Katakanlah pada keluargamu, nah inilah rezeki yang Tuhan berikan kepada kita. Ayo kita nikmati dalam cinta kasih Tuhan. Berapapun jumlahnya anakku, inilah rezeki dari Tuhan. Kita bersyukur makin dipenuhi cinta kasih Tuhan. Spirit ini bawa lagi ke tempat grupmu, komunitasmu naik sepeda mungkin. Bagikan di sana. Engkau mendapat sukacita di sana karena engkau membagikan sukacita itu. Sukacita yang kau dapat bersama teman-temanmu, bawa lagi pulang, bagikan lagi kepada keluargamu. Demikianlah terus sampai Tuhan memanggil kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.